Terus kemudian apa yang kamu kok bisa mau sama Koko Michael ini? Ya dulu kan kurus. Kalau lihat fotonya waktu kurus tuh nggak kayak gini nih. Jujur di kedokteran itu orangnya banyak banget. Banyak banget. Tapi yang bening sedikit. Semua kutu buku ya. Kutu buku. Nah, ini yang kok bening sedikit. Terus kita punya anak pertama, anakan anjing itu 3 ekor. Jualnya pun kita ngemis. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup seperti biasa. Di subscribe dan loncengnya dibunyikan, dinyalain kini. Kali ini kita akan berbicara dengan pasangan yang sangat muda tapi suksesnya luar biasa. Langsung kita sambut Koko Michael Lawanto dan Cece Farah Rection. Halo semuanya, apa kabar? Oke, dan kemudian pas waktu titik baliknya, kok bisa sampai seperti hari ini di mana? Titik baliknya saat kita memutuskan jual anjing, kita mulai bisnis yang jualan snack ayam ini. Awalnya masuk pun agak sulit karena saya masuk pertama kali buka itu di Banjarmasin, yang mana notabene tidak ada jenis seperti itu. Barang asing lah ya. Asing. Kompetitornya belum ada. Itu boom langsung. Saya sewa mall 1 tahun hanya balik dalam waktu 2 bulan. Waktu itu gila-gilaan, dan saya langsung bulan ketiga, bulan keempat saya langsung beli rumah DP rumah. Tapi karena saya tidak suka Surabaya, saya tidak suka utang bank, saya in-house waktu itu. In-house dengan biaya yang lumayan tinggi, per bulannya bisa sampai 40 jutaan waktu itu. Saya memutuskan itu karena gara-gara saya udah punya bisnis ayam ini. Nah, baru punya satu, saya jual anjing, saya buka di Surabaya. Untuk masuk di Surabaya tidak mudah karena persaingan waktu itu udah banyak, udah ketat. Tahun berapa masuk Surabaya? Ayam 2014 ya? 2016 masuk Surabaya. Iya. Masuk Surabaya 2016, itu persaingan sangat ketat. Apalagi mall itu selektif. Karena kalau udah ada satu jenis, dia nggak mau masukin lagi. Untuk melindungi sebelumnya. Jadi saya cari mall-mall yang nggak ada dulu, nggak ada jenis-jenisan seperti ini. Saya paling ingat di mall, salah satu mall di Maijen Sungkono, itu sama marketingnya cuma digambar pakai pulpen. Padahal nggak ada tempat, nggak ada space, karena kita memohon tiap hari. Digambar pakai pulpen, kotak gitu, kamu mau nggak di sini? Saya kasih tempat kamu nyempil di sini. Digambarin pakai pulpen. Dengan tanpa panjang lebar kita mikir mau. Langsung, padahal kita langsung mau, padahal kita tahu tempatnya jelek, nyelempit, dan itu tempat mati. Ibaratnya orang lewat juga nggak ada. Tapi untung-untung kok ada yang mau ngasih tempat dulu. Madam Chang pertama kali keliling mall nggak ada yang satu pun yang mau ngasih tempat. Itu dia. Ya, tidak ada satu pun yang mau ngasih tempat. Siapa? Konsepnya apa? Ya, nah, lu ini kok begini? Kok nggak umum gitu loh? Umum nggak dikasih tempat, nggak umum nggak boleh gitu loh ya. Jadi ya itu loh, sama sebetulnya kita pernah ngalamin gitu juga. Betul. Pokoknya susah ya cari tempat tuh, sampai di salah satu mall juga itu saya lagi hamil besar, yang anak kedua umur 8 bulan pokoknya sudah besar banget itu. Saya ke sana sampai 2 minggu sekali. Pertama ke sana, oh maaf nggak bisa, sudah ada saingan yang mau buka, yang udah deal. Tapi sambil sekolah tetap itu kan? Enggak. Udah selesai. Sekolahnya sudah Cuma selesai. kita lagi cuti. Oke. Nah, jadi karena kita udah punya bisnis ini, bisnis ayam-ayaman kita lumayan berkembang. Jadi waktu setengah tahun pertama kita udah bisa buka 5 cabang waktu itu. Pada saat itu. Karena kita fokus di sini, kita cuti berdua. Cuti dulu, nggak ngelanjutin dokternya karena tapi sudah lulus. Sudah dokter. Ibaratnya belum Kalau ngambil lulus itu berarti dokter umum. Iya. Dokter umum, tapi kita belum ngambil tes akhir. Ada namanya. Ada namanya itu UKDI, uji kompetensi dasar dokter Indonesia. Jadi itu kita tunda dulu. Kita nggak ngambil ujian kompetensi tersebut, kita fokus ke bisnis dulu. Seperti itu. Jadi kita mulai kembangkan dengan setengah mati, masuk ke mall, ditolak dan bahkan berkelahi dengan manajernya juga pernah. Nah itu sempet crash juga. Mallnya sekarang juga sudah tutup rasanya. Sudah tutup. Benar. Ya udah, akhirnya. Padahal tapi waktu itu siapa yang nggak kepingin ke situ ya? Iya. Itu kalau sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu itu orang Surabaya ke sana semua, cari orang ganteng, cari orang ayu, orang gendut, orang kurus, semua tumplek-blek. Ya. Bener. Seperti itu. Nah dari ayam-ayaman kita lumayan berkembang pesat.
terus mulai masuk banyak franchise. Ya puji Tuhan sampai sekarang yang saya pegang sendiri 15 cabang, tapi franchise kita ada sampai 36. Ini lebih pakar di bidang F&B daripada Madam Chang. Ya, enggak lah. Iya. Mini stall, 2x2 doang. Mini stall kalau 30 kok. Ya awal mulai di situ sih. Nah, setelah kita ayam-ayaman kita udah oke, kita bisa lumayan tinggalin, ibaratnya zona nyamannya kita lah, kita udah bisa jalan-jalan pun mereka udah jalan, kita baru ngembangin dokternya. Kembali lagi. Oh, ini yang kita sekolah. Tapi dari lulus dokter umum untuk menjadi dokter kecantikan ini sekolah berapa lagi? Berapa lama lagi? Jadi gini, kecantikan tersebut itu area abu-abu. Artinya bukan ranahnya dokter umum juga bukan ranahnya dokter kulit. Oh, asal tidak melakukan bedah ya? Benar, kalau bedah itu masuknya ke dokter bedah. Udah kecantikan enggak ya? Yuk nggak masuk di situ. Benar. Ya, kecantikannya. Jadi ya. ranahnya kecantikan tuh punyanya umum dan kulit Mas Ian. Oh, oke. Gitu. Tapi dokter kulit sendiri kurikulumnya tersebut barusan aja ada setahun 2 tahun terakhir ini tentang estetik. Jadi bukan dermatologisnya ya, Bukan. estetiknya ya. Estetiknya. Jadi kulit kelamin itu sendiri sebenarnya menjurusnya ke penyakitnya. Penyakit kulit dan kelamin. Nah, untuk kecantikan sendiri belum. Kalau dermatologisnya itu lebih ke arah kelamin dan penyakit kulitnya. Penyakit kulitnya, Oke, benar. oke. Jadi untuk ngambil kecantikan itu bukan dibutuhkan sekolah yang terlalu tinggi atau lama gitu, enggak. Kita hanya ngambil beberapa course yang mana 2 bulan, sebulan seperti itu. Cuma mungkin banyak yang diambil. Ya, sampai ke Korea. Sampai ke Korea juga pernah gitu kan. seperti itu. Tapi itu resmi dari Surabaya, dari ID maksudnya ID Surabaya yang ngirim ke sana. Jadi bukan yang kita cuma ngambil ke sana terus daftar sendiri enggak, tapi kita daftarnya dari sini resmi. Oh, loh kalau orang mau praktek kedokteran kan ada izinnya ya, izin dari ID kan. Tapi kalau untuk seperti rumah kecantikan gitu juga ada ID-nya juga. Ada. Iya. Tapi ada nggak sih di Surabaya nggak punya izin itu? Banyak. Kok dibiarin? Banyak. Iya. Atau belum tahu? Atau belum ditindak? Ya. Belum ketahuan kemungkinan. Belum lagi ada yang di rumah-rumah kan? Banyak. Iya, nggak boleh. Banyak sekali. Itu harus bentuk klinik kan? Banyak. Terutama pasien-pasien yang saat ini kita tanganin pun banyak korban-korban mereka. Jadi perbedaan dokter sama mereka yang ngerjain abal-abal lah istilahnya ya, dokteroid. Istilahnya dokteroid yang berlagak dokter. Mungkin mereka lebih pintar dari skill karena mereka mungkin sering melakukan. Tapi perbedaannya kita sama mereka, kalau ada komplikasi atau ada masalah mereka mungkin kabur. Kalau kita bisa nangani. Ya mau cari di mana gitu loh ya. Mau diapain ya, bingung gimana. Tapi kalau kita dokter udah ngerti, oh ini kejadiannya seperti ini, kita bisa tanganin. Kamu menangnya itu karena kamu punya background kedokteran ya. Mungkin di luar sana ada dokter kecantikan sekarang yang tidak punya, ada nggak yang tidak punya atau harus ada background kedokteran? Oh gitu, nggak boleh cuma sekedar misalkan saya nih tak lihat, Michael sama Farah nih bisnisnya anak saya tak ke Korea aja les. Nggak bisa. Banyak yang seperti itu. Itu jadi dokteroid, Itu dokter jadi dokteroid. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Dan akhirnya tidak memberikan izin praktek ya? Nggak akan, karena kan bukan dokter. Gitu, Ini kan Ikatan Dokter Indonesia, jadi dokter yang bisa dapat izin. Bener. Jadi mereka yang mungkin mereka aji mumpung ya. Mereka mungkin punya salon, terus aji mumpung lihat pasiennya pengen ini pengen itu. Wah, saya masih ingat dulu salon-salon itu pada suntik-suntik orang mukanya sampai wah. Bener. Iya. Kalau nggak salah 10-15 tahun yang lalu sampai ribut di mana-mana, korbannya sangat banyak itu ya. Itu dia. Nah, kemudian sudah berapa tahun sudah mulai menikmati kesuksesan ini? Belum sukses lah, masih. Iya, kalau ditanya sukses sih saya bingung jawabnya, karena sukses tuh batasannya apa saya nggak tahu. Jujur. Batasannya beli jam itu sudah sukses. Kok jam berapa gue tolong gue? Kalau masih jamnya kayak gini nih berarti belum sukses. Waduh. Iya kan? Seriously ya toh. Perjalanan hidup yang sangat luar biasa, terus mulai enak, bisa. Gini loh, artinya begini. Orang sukses menurut saya itu gini ya. Kalau sukses dalam arti keuangan, dalam satu hierarki ya, dalam satu hierarki itu manusia pertama itu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia, kebutuhan primernya. Ketika orang itu tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya, dia kan tidak masuk kebutuhan sekunder. Tapi kan kamu sudah bermain di tersier ini.
Ya kan? Ya, maksudnya gini, kalau beli jam, ini jam yang cuma sekedar bisa sebagai fungsi waktu, berarti saya belinya ini pun juga bukan primer, karena ada yang masih jauh lebih murah daripada ini dan mungkin lebih kuat yang fungsinya hanya cuma waktu, berarti saya beli itu untuk kebutuhannya. Tapi ini mungkin ya rada modis sedikit, ini sekunder, tapi jamnya kamu kan sudah jam tersier, maksudnya begitu ya. Berarti kamu sudah 2 level di atas orang rata-rata dalam membeli jam. Nah, mulai kapan hobi-hobi seperti itu sudah bisa fulfill? Kalau misalkan contoh lagi nih, beli sepeda. Kalau beli sepeda kan ada yang 1 jutaan toh. Iya toh. Nah, itu orang sepeda untuk transportasi, untuk ngantar susu, ngantar koran dan semuanya kan tidak butuh sepeda yang sampai ratusan juta ya. Nah, kamu bermain kan sudah di next level terus, main di tersier. Lah kalau orang tidak sukses financial, mana mungkin gitu loh. Nah, untuk ya benar kan ya? Benar. Iya. Jadi teori ini benar-benar terjadi. Lah kapan kira-kira sudah bisa bermain di ranah tersier ini? Oke. Dari tahun 2015 saat kita memutuskan untuk menikah terus punya anak, sebenarnya saya sudah hobi jam sebenarnya. Kalau dari tentang jam sih saya udah hobi jam. Cuma mikirnya jam ini bukan cuma yang menunjukkan luxury atau cuma menunjukkan waktu, tapi saya juga pengen yang bisa untuk investment. Sebenarnya mikirnya gitu untuk awal mula. Nah, setelah saya jalanin punya jam tersebut kurang lebih 6 bulan, saya jual ternyata cuan. Baru kita mulai investment di jam. Nah, cuma kalau dari 2015 sebenarnya udah kebebasan finansial udah ada. 2000 berapa? 2015. 2015. Jadi dari zaman susah kamu pertama kali nangis-nangis ke Farah, berapa tahun? 2009 ya awal mula ya. Iya. 6 tahun. 2009, kurang lebih 6 tahun. Tuh subscriber, tidak ada yang tepuk tangan mau gosok apa itu? Lampu. Itu cuma adanya di film-film ya. Iya. Kuat enggak kita bertahan atau kita pasrah gitu, bahkan mungkin banyak orang yang sudah jadi gila mungkin dalam keadaan seperti itu kan ya. 6 tahun like hell mungkin ya. Iya. Like hell, dan keluarga pun banyak yang gimana ya, karena basicnya keluarga saya itu tidak ada yang bisnismen, sehingga mereka terkesan kalau bagi saya sekarang sih dulu memperingatin, cuma bagi saya nakut-nakutin jadinya. Jadi kita kayak mau maju takut diomongin kanan kiri. Misalnya nih, Jadi bimbang, ragu. jadi bimbang. Padahal keputusan yang kita ambil itu boom setelah itu. Akhirnya saya nggak peduli omongan kanan kiri, saya tutup telinga. Kita jalanin yang keputusan kita berdua. Seperti itu. Berarti Dokter MF ini klinik sudah berapa tahun buka? Kalau dokter MF sendiri udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kurang 3 tahun, and congratulations buat new outletnya ya. Di saat pandemi orang kerja susah, Terima kasih. kamu buka klinik baru ya. Terima kasih. Udah berapa? 3 bulan? Kalau yang baru renovasi, baru pindah ini kurang lebih dari Oktober ya. Oktober. Oh, baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan, baru pindah. Sebelumnya udah buka, tapi ya ini ada cerita lagi sebenarnya. Jadi kita buka tuh nggak langsung semesta nyari ruko besar apa gitu, enggak. Ini yang kedua ya? Enggak. Enggak, ini yang pertama sebenarnya. Enggak, I mean pindah ke berapa? Oh, pindah ke 3. Ketiga. 3 ya? 3 Iya. kali. Ketiga kali. Oh, jadi enggak kucuk-kucuk besar gitu kan? Enggak. Karena kita tipe orang yang memang Tes pasar dulu tes pasar ya. dulu. Dari Oke, ini menarik. Kembali lagi. Dulu beli anjing itu sampai towo-towo kemana-mana, ngemis-ngemis gitu. Nah, kalau untuk pasien pertama siapa? 01. Masih ingat nggak? Siapa yang mau dipercayain? Dulu juga ngemis-ngemis. Nah, ayo, kamu tak bikin ganteng. Kamu. saudara sama orang tua yang dicoba pertama kali. Terus mereka nyebarin ke teman-temannya, baru teman-temannya mulai. Oke, prosesnya lebih sulit mana? Jualan anjing atau cari pasien? Di awal-awal. Kalau awal-awal ya. Jualan anjing lebih sulit. Iya, jualan anjing lebih sulit. Karena kan kita sampai keliling parkiran, nyebar lebih sulit. brosur. Apa karena kamu sudah punya nama mungkin waktu itu? Nggak ada, kita nggak ada nama. Kita nggak ada Nah, sendiri ini kok ketika waktu- kamu jadi dokter, kamu sudah punya nama. Oh, ini dulu yang Enggak juga. juga sama-sama Nggak ada nulnya hubungannya ya? sama anjing Nggak ya. ada hubungannya Nggak Oh, sama jadi ternyata untuk mencari pasien atau mencari customer atau apa itu? Iya. Klien ya? pasien. Pasien itu ternyata lebih mudah daripada jual anjing. Oh, kalau anjing susah banget. Susah banget. Kita sampai muka tebel dah. Oh, karena mungkin karena ini masalah hobi ya. Hobi dan Kalau juga cantik ini kebutuhan ya.
Oh, oke Kayaknya ya. gitu. Ya, kayaknya gitu. Iya. Dan lagi anjing kan juga untuk kalangan tertentu. Tidak semua orang bisa. Oke, kalau ini lebih menyeluruh. Kalau ini lebih I agree. Ini menurut saya loh ya, menurut saya kalau saya ngamatin ya. Bisnis kebutuhan hidup. Karena kecantikan sekarang ini di zaman yang sudah lebih enak ini merupakan satu kebutuhan. Hobi memang rada susah, tapi hobi kadang-kadang tidak punya nilai. Iya. Kalau suka ya nopet ya dibayar wah anjing gitu loh ya. Iya, betul. Betul. Ada bahkan anjingnya teman saya yang ditawar 1,5 M nggak dilepas. Iya. benar. Hobi. Hobi kan. Betul. Oke. Masa yang paling sulit membesarkan klinik apa? Awal-awal Pasti paling sulit. Untuk menjaga konsistensi kualitas dan juga harga. Karena persaingan juga banyak. Surabaya ada berapa klinik sih? Nggak bisa ngitung ya, banyak sekali. Yang resmi mah artinya, yang resmi ya. Kalau nggak resmi. Di daerah saya aja mungkin 1-2 kilo ketemu 1-2 Kamu di timur sini kan? di barat. Oh di barat. Di Maijen. banyak banget. Banyak banget. 1 kilo aja ketemu lagi klinik lain. 200 ada di Surabaya? Mungkin ada. Really? Iya, banyak banget. Banyak banget. Resmi lo ya? Resmi pun banyak banget. Banyak banget. Dan rata-rata rame nggak? Nggak tahu ya. Tahu kita nggak pernah survei soalnya. Nggak ada waktu buat survei. Jadi api mata-mata lah. Oke, kembali lagi nih. Dulu pada waktu nggak punya duit lebih bisa barengan ya toh. Sekarang lebih banyak duit, lebih banyak romantiknya atau lebih banyak berantemnya lagi? Oh, nggak pernah berantem. Kalau berantem udah nggak pernah. Sudah nggak pernah. Sudah towo cerita. Siapa yang pasang bendera putih? Sudah kita tobat aja, jangan gini-gini lagi. Dua-duanya bareng. Dua-duanya. Dua-duanya udah sadar lah. Fokus visi dan misinya apa. Karena dengan kelahi kan kita nggak bisa nyelesain masalah. Jadi kita Hebat loh Sinyo ini. mending kepala dingin kita cari. Sinyo Noni ini perlu kita belajarin lah. Soalnya Ini kan kita mikir gini, kalau kelahi-kelahi apa gunanya, toh pasti ya sama ini terus sampai tua, jadi ya sudahlah, males gitu. Kita harus ingat Ujung-ujungnya endingnya balik, apa, gitu. endingnya. ya kan. Endingnya sampai mana. Kalau materi-materi seperti gini ndak di-subscribe dan lonceng ndak dibunyiin, tunggu apa yuk di-subscribe dulu dan lonceng neng ya. Oke. Masih saya kepingin ndak berhenti nih, harus dibuat 6 episode mungkin ini. Karena masih menarik. Artinya sekarang begini. Berjalannya dengan waktu membuat kebutuhannya kita itu juga semakin tinggi, toh anak-anak semakin gede. Dan dulu kalau kecil ini enggak bayar uang sekolah, sekarang harus bayar uang sekolah dan semuanya. Belum lagi terus sekarang hobi mainannya bapaknya sekarang mungkin juga tambah banyak, artinya dan semua. How you manage it? Apa yang menjadi prioritas dari ya orang kerja kan dapat untung nih, prioritas keuntungan itu distribusinya how you develop your profit become lebih besar lagi atau tak borongkan jam aja. Oh berarti kamu juga sekarang main jam ya? Kalau main sih lebih ke arah nyimpen ya. Kalau main kan saya jual beli. Artinya kalau harga cocok dijual gitu kan ya? Ada harga cocok jual, tapi nggak semestinya saya nggak nawar-nawarin dah. Tapi kalau ada yang nawar ya oke lah, saya lepas kalau ada yang mau. Oke, kalau tak tawar murah dilepas nggak? Tak lepas kok. Janjinya dilepas. Oke, berarti sumber keuangan sekarang yang terbesar itu ada dari klinik ya? Sebenarnya nggak cuma klinik, karena saya juga jual skincare dan skincare produk dari Dr. MF. Dr. MF. Nah, dan itu kita jualnya nggak cuma ke Indonesia, tapi udah ke Taiwan, ke Hong Kong. Tapi dengan adanya Singapura. udah keluar. Banyak resellernya atau langsung customer? Bener, kita ada distributor beberapa orang, reseller, agen juga ada. Jadi lumayan dari situ. Klinik sama skincare mana yang lebih gede? Bondabandi ya. Bondabandi ya. Wah hebat loh. Lah sekarang bagaimana kamu bisa bersaing dengan banyak bintang film yang jual skincare? Ya kita lebih banyak loh ya bintang film yang jual skincare ya. Banyak banget dan banyak banget pebisnis mengambil peluang ini. Jadi nggak mesti juga pesinetron. Jadi yang punya bisnis macam-macam ngambil peluang. Karena nggak cuma dokter yang bisa jualan seperti ini. Semua bisa. Pengusaha pun bisa. Jual skincare yang paling laku jual apa ya? Sabun gitu. Ya, krim moisturizer-nya yang pakai buat tiap hari. Jadi kan dia habis konsumtif soalnya. Apa yang paling banyak? Moisturizer-nya ya? Krim ya. Krem, sabun. Krim paling banyak. Krim, sabun, toner itu satu paket.
Toner untuk cewek ya? Toner itu untuk apa? Semua, ya itu satu paket kesatuan. Jadi ceritanya kalau makan harus pakai sendok, ada piringnya gitu. Jadi itu satu kombinasi. Iya. Kalau disuruh pilih nih sekarang, membesarkan industrinya, industri skincare-nya atau kliniknya? Saya tahu sih semua itu saling support ya. Tapi kalau berbicara lebih fokus kemana prioritasnya mau digedein dulu? Karena kalau yang namanya klinik itu kan lebih setengah pasif ya, orang datang baru kita garap ya. Tapi tidak bisa seagresif jual produk kan, karena penduduk Indonesia itu 250 juta, saya tidak tahu berapa juta orang yang butuh kan. Jadi belum lagi Hong Kong, Singapura, Malaysia gitu ya. Benar. Kalau kita sih targetnya lebih ke arah skincare-nya yang kita kembangkan. Karena untuk di kedokterannya sendiri memang kita ibaratnya aktif income. Artinya apa? Artinya pasien datang cari kita. Kalau kita nggak ada di sana ya uang nggak masuk. Uang besar tidak masuk. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau skincare kita mau tidur pun dia jalan. Jadi kalau uang kecil-kecil tapi banyak itu di bisnis skincare-nya ya. Bener. Karena retail ya, Tipping. consumer good ya kan. Tapi kalau bicara duit gedenya kalau boleh tanya, boleh dijawab atau enggak? Sekali yang paling mahal treatment pasien bayar berapa sih? Yang selama ini? Satu orang. Bukan beli paket ya, sekali ada bukan paket ya, sekali datang dia perawatan yang paling misalnya aku datang ke temanku, aku kepingin dirawat yang paling mahal, berapa? Sebenarnya gini, untuk hal tersebut tidak ada patokan karena sesuai kebutuhan. Misalnya satu pasien kebutuhannya tidak terlalu banyak ya bayarnya mereka tidak terlalu mahal. Misalnya cuma satu treatment, mau tergantung dengan kondisi wajahnya dan mereka pengen diapain gitu. Tapi kan ada nih orang yang datang sudah cantik, sudah ganteng, kulitnya sudah bagus, tapi kepingin aja tetap dirawat. Bener, itu lebih simpel. Itu paling cuma main laser aja, murah. Lebih murah ya? Murah meriah. Oh jadi kayak aku ini yang habis banyak mungkin ya. Oke, sulit nggak membagi waktu sekarang? Sangat ya. Iya. Sangat sulit. Saya ini jujur iri sama Papa Chang. Iri banget. Cuma mungkin belum ke tahap situ, belum ke level situ. Mungkin waktu mudanya juga sulit. Maksudnya gini, waktunya produktif banget mungkin. Sekarang saya lihat Papa Chang kalau liburan tuh lama. Sekali liburan lama. Dulu zamannya sebelum pandemi, sekali ke Amerika 1 bulan. Ya toh, 1,5 bulan. Saya pengen loh kayak gitu. Bagi saya kesuksesan itu ya kayak gitu. Kebebasan waktu. Tapi gini loh ya, kalau saya ini sering ngobrol sama temen-temen nih, Bapak Chang, enak ya, aku kepingin loh. Belum tentu kamu bisa menikmati loh, karena hobinya bisa beda. Benar. Saya punya temen itu hobinya, kalau dia ngantor mulai pagi dan pulangnya tengah malam, ya, itu dia hobi. Dia kalau pergi keluar kota, dia menderita. Nah terus dia selalu ngomong sama saya, loh nggak bisa, itu hobimu memang mencari kesibukan dan kamu merasa hidup ini berarti ketika kamu ada di kantormu. Tapi bagi saya itu adalah orang petualang. Saya itu suka kalau petualang gitu loh ya. Jadi traveling. Iya lah, satu hari juga ada nih teman saya ini, teman cukup baik, mamanya dia ajak datang ke tempat saya. Kita ngobrol di Madam Chang Darmo Permai ini. Oh, mamiku ngomong supaya bisa jalan-jalan di usianya. Lalu aku tanya, Ai ini suka apa? Aku ini suka kerja. Ya sudah, tak bilang anaknya, jangan dipaksa. Dia holiday stress. Bener. Holiday stress. Jadi nggak usah dipaksa holiday. Ya tapi kan namanya anak kan kepingin ngasih. Ya sudah kasih, mau berangkat. Loh, masa sih kita mau ngasih hadiah bikin orang lebih stres kan? Ya enggak kan? Bener. Ya sebetulnya tinggal aja what you want gitu loh. Nah kita kebetulan ya emang suka traveling juga. Kita suka traveling. Cuma mungkin karena kita lagi bangun kliniknya ini yang ditonjolkan dokter MF-nya, yaitu saya dan istri saya. Jadi pasien-pasien memang rata-rata datang cari kitanya. Jadi kalau kita tinggal 2 minggu gitu, misalnya kita keluar negeri 2 minggu, itu udah sebelum kita berangkat sampai seminggu 2 minggu. Kadang-kadang orang nggak mau dipegang orang lain ya. Nggak mau dipegang sama dokter yang lain. Padahal saya punya dokter juga. Ada berapa? Ada 1. Jadi kita bertiga di sana sebenarnya. Cuma ya memang rata-rata yang pasien mau ya sama kita berdua. Seperti itu. Jadi waktunya kita ini yang bakal terkuras setelahnya.
Jadi 2 minggu setelah kita pulang itu udah before and afternya itu. Before and afternya kita kerja kayak kerja Rodi. Tapi gini loh, kalau kamu memang suka travel, suka atau tidak suka kamu harus balance. Karena one day kamu jangan sampai hidup dalam penyesalan. Karena satu hari itu ada yang namanya kurva, itu harus kurva turun. Artinya sepik-piknya kamu one day kamu akan menjadi tua dan menjadi lebih tidak sekuat sekarang gitu loh ya. Dan ketika itu sudah mau jalan-jalan ya nggak mungkin, belum tentu boleh naik pesawat terbang karena tekanan darahnya tinggi gitu kan ya mungkin bener. Dan terus jalan sedikit sudah nggak kuat, ya harus mulai diatur mulai sekarang, mungkin seperti itu. Bener. Tapi kalau orang datang ke klinik nih, orang buta datang ke klinik artinya belum pernah tahu mau nyari siapa, kan dia nggak punya pilihan. Nah, oke, kamu yang handle. Kalian berdua ini ada spesialisnya sendiri-sendiri nggak sih? Ya, kebetulan kita ada specialty-nya sendiri-sendiri. Artinya you sama Farah ya? Benar. Jadi untuk bagian-bagian tertentu yang memang bisa dilakukan oleh dokter yang kerja sama kita kasih ke dokter yang kerjaan kita. Oke, di antara kalian berdua? Kalau kita ada specialty masing-masing. Jadi kamu bagian apa kok? Untuk pembentukan wajah, misalnya hidung, terus untuk menghilangkan kantong mata, itu contouring misalnya ada yang cekung, itu saya yang biasanya. Jadi istilahnya filler, mengisi rongga. Yang bagian filler kamu. Bener, bagian yang ngisi-ngisi. Tapi kalau untuk yang bagian tarik-menarik, yang buat kenceng-kencengin itu biasanya bagian istri saya. Anti-aging. Anti-aging ya. Itu sih. Pernah nggak diskusi dengan satu pakar feng shui, orang yang mengerti, kalau ini orang lebih dibikin hoki, nanti di feel-nya jadi lebih ada bekal. Ya sekalian ini bukan cuma estetik ya, bukan cuma, tetapi ini bisa mempengaruhi rubah nasib gitu loh ya. Pernah nggak? Kalau untuk ada nggak ilmu gitu sih? Konsultasi ke feng shui kita nggak pernah. Kalau ininya cowong mungkin kurang gimana, ini harus dibuat gimana supaya lebih hoki gitu, lebih bersinar. Ada nggak ya? Cuma gitu untuk pasien ada beberapa yang minta seperti itu. Jadi misalnya hidung saya tuh pengen betet, bikin lo betet ya. Jadi hidungnya padahal udah bagus, pengen dibikin betet. Soalnya wait. Bagaimana caranya membuat hidung betet kalau hidungnya memang kayak babi awalnya? Bisa di filler aja. Bisa dibentuk. I'm sorry loh ya, hidung babi itu dalam arti sudah pesek tapi lubangnya ke depan gitu. Kan ada kan? Ya apa sudah betet kan mancung terus turun gitu. Masa di filler tuh bisa panjang? Jadi filler itu kan mekanismenya mengisi rongga yang kosong. Jadi sebenarnya bagian hidung ini ada beberapa rongga yang kosong yang masih bisa diisi. Jadi bisa panjang? Bisa. Kalau untuk panjang yang banget enggak. Tapi kalau untuk dibikin agak turun gitu masih bisa. Nah kalau orang yang lubangnya kelihatan terus mau diturunkan juga bisa? Bisa, tapi tidak bisa maksimal ya? Banget. Bisa mengurangi lah, tapi tidak bisa maksimal. Oke nih. Kerjasama dengan pasangan itu kamu sudah jalanin berapa tahun berarti itu ya? Dari awal kira-kira pacaran 11 tahun lah. 10-11 tahun ya? Iya. 11 tahun. Sampai sudah ngerti pikirannya tuh sudah nyambung, nggak perlu ngomong pun sudah dilakukan. Tahu mau nih apa. Kadang dia ngomong apa, sudah kok. Udah dilakuin. Yang terberat kalau sekarang di saat kondisi keuangan yang sekarang, kerja dengan pasangan yang tersulit apa? Nggak ada ya. Saat ini kalau yang tersulit buat kita berdua sih nggak ada. Sulitnya kalau pisah ya. Sulitnya kalau cuma waktu sama anak yang banyak habis. Kamu lebih spend bersama-sama tapi bersama pasangan, tidak dengan anak ya? Karena kan kerjanya bareng, satu ruangan gitu, satu tempat. Di satu sisi senang karena bareng sama istri terus, satu sisi ketemu anak waktu bangun tidur aja kurang. Sama tidur malam. Nah, anak siapa yang jaga? Ada yang jaga. Anak saya udah gede-gede. Kebetulan kalau sebelum pandemi kegiatannya memang dari pagi sampai sore. Terus les, renang dan lain-lain. Gara-gara pandemi di rumah. Nah, pas pandemi ini ada mama saya sama papa saya. Jadi pas sama mereka terus setiap hari. Itu. Oke, yang terakhir nih, panjang banget sudah. Bisnisnya selain klinik, terus skincare, jual beli jam, terus apa lagi? Ayam itu. Ayam-ayaman ini. Ayamnya masih ada ya? Masih banyak. Terus sekarang sebentar lagi akan keluar patin-patinan gitu. Terus apa lagi? Maunya kopi juga. Kopi. Kopi.
Nah terus kapan kamu holiday? Kamu cari penyakit sendiri kok? Kalau itu semua kan nanti kita autopilot kan. Oh, oke. Yang nggak autopilot ya yang tindakan praktek ini aja. Tapi kadang-kadang lihat nggak sih? Dengan membuka usaha pun kadang-kadang kita nyari masalah sendiri sebetulnya sih. Sebenarnya gitu. Betul. Sebenarnya gitu. Cuman hobi ya. Iya. Soalnya gini. Hobi cari masalah ya. Hobi. Dan kemudian bisa solve it dan jadi duit kan maksudnya. Iya. Kalau nggak gimana ya? Dibilang cari masalah juga sebenarnya iya. Tapi kalau nggak ada masalah bingung juga, hidup ini jadi hambar. Kalau nganggur malah bingung. Malah kayak nggak kebiasaan nganggur. Kayak bisa hari Selasa saya libur misalnya. Kalau nggak ada kegiatan tuh bingung malah. Jadi harus dipadet-padetin. Tapi thank you ya di tengah kesibukannya hari libur yang cuma hari Selasa masih mau diundang gitu ya. Sama-sama. Seneng banget cerita yang mungkin tidak banyak orang tahu dengan adanya semoga survival talk Madam Chang TV ini membuat orang oh iya ternyata satu perjalanan orang itu kan banyak lihat yang sekarang nyowono yo kon koyo semua langsung niru dan macam-macam gitu ya, tidak pernah mengalaminya sendiri lah. Saya ini yakin gitu loh ya. Yang tidak mudah itu adalah ketika kita ini bekerja dengan orang yang paling dekat. Kadang-kadang protokolnya jadi nggak jelas. Maka itu kadang-kadang sampai sekarang nih saya dengan Mama Chang, kalau sudah di rumah kadang-kadang saya nggak mau ngomong pekerjaan sama sekali. Nggak mau. Gitu kan. Nah, sebaliknya juga kadang-kadang urusan di kantor ya kebawa sampai rumah. Nah kalau urusan pribadi ya lebih nggak ada, tapi semua kan urusan kerja kadang-kadang kepingin yang baik, tapi baik menurut dia dan menurut saya ini kan beda ya kan. Kadang-kadang bisa ributnya ya keluar dari sini bilang ya sudah nggak usah diomong lagi, nanti pikir lagi gitu. Ya kan ya kadang-kadang yang paling sulit adalah kerja dengan orang dekat karena pulang masih membawa emosi yang sama kadang-kadang gitu kan ya. Tapi kamu kan sudah nggak ada kan, sudah lewat kan? Sudah nggak ada emosi, hampir tidak ada emosi ya. Ada. Kadang kalau beda pendapat ya didiamno dulu, nanti mungkin dirayu dikit, kalau nggak mau ya sudah. Pinter ngerayu ini. Siapa yang lebih pinter ngerayu? Dua-duanya pinter. Ya tergantung siapa yang sikon. lagi. Siapa yang lebih romantis? Tergantung sikon, nggak ada yang romantis kita. Iya. Masa sih? Nggak romantis. Wah hadiah anniversary dibeliin mobil kok nggak romantis gimana sih? Sebenarnya dia udah setuju dari awal, jadi dia udah tahu kalau hadiah kayak gini. Konten ya. Konten. Oke, senang banget, saya terima kasih banyak. Mungkin untuk subscriber itu ada pesan-pesan apa, bagaimana cara merintis bisnis, memulai dari nol, tidak perlu khawatir kalau menjalani hidup di awal itu mungkin dengan tidak memiliki semuanya. Mungkin apapun yang mau disampaikan supaya lebih mantep yang menonton ini. Ya untuk teman-teman yang lagi nonton, ya jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya Madam Chang ya, Madam Chang. Oke. Pesan-pesan saya untuk teman-teman yang masih muda mungkin atau merintis usaha dari bawah, tidak dimodalin oleh orang tuanya mungkin, atau memang benar-benar hopeless atau bingung hidup itu buat apa sih tujuannya. Bagi kita berdua, menurut kita berdua, modal utama yang ada pada diri kita itu sendiri adalah diri kita, bukan uang. Jadi dengkulmu itu udah modal buat kamu. Jadi maksimalkan apapun yang ada dalam pikiran kita dan aplikasikan semua yang ada dalam pikiran kita, laksanakan. Jadi jangan kamu cuma pikir angan-angan, pengen ini, pengen itu, tapi tidak dilaksanakan. Paling tidak kamu gagal, tapi kamu udah melakukan dan bangun lagi, daripada kamu tidak melakukan hal itu sama sekali. Itulah gagal sebenarnya. Gitu, ya. Kalau menurut saya gitu sih. Ya pokoknya langsung aja action. Nggak usah banyak alasan, dan yang pasti harus muka tebel juga ya. Nggak usah malu-malu, gengsi mau kerja. Bener, kalau usaha yang penting nggak usah malu. Gitu. Tapi andai kata masih ada rasa malunya dan kepin muka tebal, silakan kunjungi kedua dokter ini untuk ditebalkan mukanya terlebih dahulu. Bisa ya dok ya? Bisa. Oke, luar biasa. Thank you. Ingat ya, kalau kamu punya dengkul jangan omdoh gitu ya. Iya. Kecuali nggak punya dengkul ya. Oke. Terima kasih, sukses selalu apapun impiannya. Semoga suatu hari saya bisa main-main ke situ, ya toh. Suatu hari bisa melihat lagi bisnis kamu yang baru-baru lagi. Dan jangan lupa ngundang saya kali ini. Amin. Sukses semuanya, sehat-sehat selalu, anak-anak sehat-sehat dan pendidikannya semua lancar.
apapun yang diinginkan pasti tercapai dengan gaya-gaya seperti ini. Amin. Terima kasih. Thank you. Salam bertahan hidup. Ya, Salam bertahan hidup. Jangan lupa subscribe. Salam bertahan hidup.